Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat, yang pada hari ini kita akan membahas untuk temanya adalah kode blue. Ya baik, sebelumnya kita flashback sedikit. Untuk materi yang kemarin kita sudah mereview terkait dengan materi pengkajian di keperawatan gawat darurat terkait dengan pengkajian primer, ada airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Ini juga berkaitan dengan beberapa hal di penata laksanaan di pengkajian primer. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kode blue. Sebelumnya mahasiswa ada yang sudah pernah membaca literatur atau mengetahui tentang apa itu kode blue? Ya, jadi kode blue ini adalah salah satu kode yang biasanya ada di salah satu rumah sakit. Ya, jadi di sebuah rumah sakit itu ada beberapa kode, tidak hanya kode blue sebenarnya, tetapi ada kode red, ya kode blue, kode yellow, dan yang lain. Nah, tetapi pada hari ini kita akan membahas tentang kode blue. Oke, kita masuk ke sub pokok berikutnya. Nah, pada sub pokok bahasan ini menjelaskan tentang definisi dari kode blue. Kode blue merupakan salah satu kode prosedur emergensi yang harus segera diaktifkan jika ditemukan seseorang dalam kondisi cardiac respiratory arrest di dalam suatu area rumah sakit. Atau kode ini menandakan bahwa ada salah satu pasien yang mengalami henti jantung dan gagal nafas dan perlu segera mendapat pertolongan. Nah, ini di rumah sakit ya. Jadi apabila ada suatu kasus di rumah sakit, pasien yang mengalami henti jantung di bangsal apapun, henti nafas, maka itu pasien ini menandakan kondisinya tersebut adalah cardiac respiratory arrest. Maka petugas tersebut harus mengaktifkan yang namanya kode blue. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas. Baik, kita lanjutkan di sub-pokok berikutnya. Kode blue merupakan suatu respon dari suatu tim, ya, atau kode blue respon team atau tim kode blue adalah suatu tim yang dibentuk oleh salah satu rumah sakit yang bertugas untuk merespon suatu kondisi kode blue di dalam area rumah sakit. Ya, dan tim ini terdiri dari dokter dan perawat yang sudah terlatih dalam penanganan khususnya kondisi-kondisi cardiac respiratory arrest. Jadi kode blue itu adalah suatu tindakan, ya, tadi penanganan pada pasien-pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Akan tetapi kode blue itu penanganannya adalah bukan individu, tetapi tim, atau namanya kode blue team respon. Nah, tim ini dibentuk oleh salah satu rumah sakit yang terdiri dari dokter dan beberapa perawat yang sudah terlatih khususnya untuk penanganan cardiac respiratory arrest. Baik, kita masuk ke sub-pokok berikutnya. Kita pahami terlebih dahulu terkait dengan resusitasi jantung. Nah, kemarin kita juga akan sedikit flashback. Resusitasi jantung itu juga salah satu
penanganan di mana kondisi-kondisi ini terjadi gangguan di airway dan sirkulasi. Ya, di pengkajian primer kemarin ini juga ada resusitasi jantung. Nah, apa yang disebut dengan resusitasi jantung resusitasi jantung paru merupakan suatu serangkaian tindakan untuk meningkatkan daya tahan hidup setelah terjadinya henti jantung. Meskipun pencapaiannya optimal dari resusitasi jantung paru ini dapat bervariasi, tergantung kepada kemampuan si penolong, kondisi korban, dan sumber daya yang tersedia. Tantangan mendasar tetap pada bagaimana melakukan resusitasi jantung paru sedini mungkin dan seefektif mungkin. Jadi salah satu tindakan di kode blue untuk menolong pasien-pasien yang mengalami henti jantung dan henti nafas adalah dengan melakukan resusitasi jantung oleh tim kode blue, oleh dokter dan oleh perawat. Nah, keberhasilan dari tim kode blue ini untuk menolong pasien ini terkait dengan beberapa faktor, cepat dan tidaknya penanganan dari kode blue tersebut, kemudian bagaimana cara meresusitasi jantung yang baik, ya, kemudian kondisi korban, bagaimana, apakah dia memang sudah mengalami komplikasi atau belum. Nah, ini beberapa faktor dan masih banyak kemungkinan yang memang menunjukkan keberhasilan dari tim kode blue untuk melakukan tugasnya. Bantuan hidup dasar menekankan pada pentingnya mempertahankan sirkulasi dengan segera melakukan kompresi sebelum membuka jalan nafas dan memberikan nafas bantuan. Nah, jadi apabila di sini diterapkan bahwa apabila ada seseorang atau ada suatu pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung, tindakan pertamanya adalah dikompres atau resusitasi dengan ditekan pada area dada. Ya, jadi bukan dibuka airway-nya, bukan diberi oksigenasinya, tapi tindakan pertama adalah kompresi dada. Itu yang dimaksud. Perubahan pada siklus bantuan BHD, bantuan hidup dasar, menjadi kompresi, airway, dan breathing. Ini dengan pertimbangan segera untuk mengembalikan sirkulasi jantung sehingga perfusi jaringan dapat terjaga. Oke, jadi teori terbaru ini merubah dari yang awalnya adalah airway, breathing, sirkulasi, yang dulunya adalah membuka jalan nafas, airway, breathingnya adalah memberikan oksigenasi untuk breathing, kemudian baru dikompresi. Nah, teori yang terbaru di sini, apabila pasien mengalami henti nafas dan henti jantung, tindakannya adalah kompresi dulu, tekan dadanya, setelah itu adalah bebaskan jalan nafas dengan airway, ya, kemudian yang langkah berikutnya adalah breathing atau diberikan bantuan oksigenasi. Ya, harapannya apa? Dengan dikompresi jantungnya, maka diharapkan jantung itu akan kembali normal sehingga jantung ini dapat memompa atau melakukan pompa darahnya itu atau sirkulasi darah ini akan beredar secara normal sehingga perfusi dalam darah dalam jaringan itu menjadi adekuat. Nah, ada beberapa tindakan atau rantai dalam melakukan kode blue. Yang pertama atau rantai pertama adalah untuk kelangsungan hidup atau the chain of survival. Di sini bagaimana caranya adalah mendeteksi sesegera mungkin kondisi korban dan meminta pertolongan atau early access. Jadi langkah-langkah atau tahapan dalam
melakukan kode blue, yang pertama adalah mendeteksi apakah pasien ini mengalami gagal nafas atau henti jantung, ya, secepat mungkin atau sedini mungkin. Karena apa? Dengan deteksi yang cepat ini akan membantu bagaimana nanti pasien ini bisa pulih atau tidak. Ya. Rantai yang kedua adalah melakukan resusitasi jantung paru atau RCP dengan sesegera mungkin atau early cardiopulmonary resusitasi. Nah, biasanya di rantai pertama ini adalah perawat, ya, di salah satu bangsal, kemudian tahu tentang pasien ini mengalami henti jantung, kemudian masuklah ke rantai yang kedua. Kalau sudah tahu henti jantung, maka perawat ini akan melakukan sesegera mungkin melakukan resusitasi jantung paru dengan bantuan dokter dan perawat. Nah, ini adalah gambar ini menjelaskan tentang bagaimana cara meresusitasi jantung paru, ya, dari kompresi, airway, dan breathing. Nah, resusitasi jantung paru dilakukan saat nadi karotis, ya, nadi karotis itu di daerah leher sudah tidak teraba dalam 10 detik. Ya, jadi kalau ada pasien yang henti nafas atau henti jantung, langkah pertama kita cek kesadaran pasien, sadar atau tidak. Yang kedua, kalau sudah tidak sadar, kita langsung raba nadi karotis dengan 2 jari, ya, kita lakukan palpasi. Kalau sudah tidak teraba dalam 10 detik, maka kita langsung lakukan kompresi, ya, posisi perawat atau dokter di sebelah kanan pasien, ya, kemudian melakukan dengan tegak lurus kedalaman 5 cm pada daerah dada tengah atau namanya adalah processus kyphoideus, ya, sternum paling bawah, ya, dekat processus kyphoideus, ya, lakukan sebanyak 30 kali, ya, kompresi dengan kecepatan 100 kali per menit. Ya, kalau sudah dilakukan 30 kali pijatan, kemudian dilakukan pembebasan jalan nafas dan pemberian bantuan pernafasan sebanyak 2 kali. Lakukan 30 kali kompresi, kemudian setelah itu buka airway-nya atau mulutnya, atau namanya adalah pembukaan jalan nafas, kemudian berikan oksigenasi menggunakan ambubek. Nah, setelah dilakukan resusitasi jantung paru, tahap yang ketiga adalah melakukan defibrilasi sesegera mungkin atau early defibrillation. Kalau memang belum berhasil melakukan resusitasi jantung paru, biasanya kita lakukan sekitar 5 siklus. Kalau 5 siklus belum ada respon, kita langsung ambil namanya defibrilasi atau alat pacu jantung. Ya, itu sama saja dengan kompresi, tapi ini menggunakan alat. Kalau yang tadi itu kompresi dengan menggunakan tangan atau manual, kalau yang defibrilasi itu adalah dengan menggunakan alat pacu jantung atau shock pacu jantung. Kemudian setelah dilakukan RCP, defibrilasi, rantai keempat adalah melakukan tindakan bantuan hidup lanjut atau early advance cardiovascular life support. Nah, kalau sudah pasiennya sadar atau sudah ada respon, kemudian kita lakukan dengan pemberian terapi farmakologi biasanya, ya. Ada obat-obat untuk meningkatkan denyut jantung, ya, melancarkan sirkulasi. Nah, itu biasanya pemberian terapi untuk meningkatkan perfusi jantungnya, ya. Yang terakhir adalah perawatan pasca henti jantung atau post cardiac arrest care. Ya, biasanya pasien-pasien ini kalau sudah dilakukan tindakan farmakoterapi, ya, diberikan obat-obat, dia harus dimonitor nih. Jadi tidak dibiarkan. Biasanya pasien ini
bawa ke ruang intensif, di mana dia harus dimonitor. Ya, jadi dia dilakukan perawatan, diberikan terapi, kemudian dimonitor, hemodinamiknya dipantau, apakah kondisinya sudah baik ya, ataukah masih perlu dilakukan pemeriksaan selanjutnya dan tindakan-tindakan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan di kode blue. Nah, ini namanya defibrillator atau DC shock. Ya, jadi ada alat, kemudian ada alat monitornya, kemudian ini adalah elektroda yang ditaruh di dua bagian dada sebelah kanan di sternum, dada sebelah kiri di apex. Ya, kemudian dinyalakan. Ini sama, ini fungsinya untuk menimbulkan suatu denyutan di jantung atau suatu kelistrikan di jantung. Nah, ini salah satu prosedur kode blue di sebuah rumah sakit. Ini sebuah contoh saja ya. Jadi saya ambil salah satu contoh bagaimana sih prosedur kode blue itu dilaksanakan di salah satu rumah sakit. Kalau tahapannya itu seperti tadi, ada 5 rantai tahapan. Yang pertama, kita lakukan prosedur yang pertama, mulai dari yang pertama. Jika didapatkan seseorang atau pasien dalam kondisi cardiac respiratory arrest, maka perawat ruangan atau first responder berperan dalam tahapan pertolongan, yaitu contohnya segera melakukan penilaian sedini mungkin terkait dengan kesadaran korban. Ya, jadi penilaian kesadaran itu bisa dipanggil pasiennya dengan namanya, ya, atau dibangunkan atau direspon dengan ditepuk bagian dada. Pastikan lingkungan penderita aman untuk dilakukan pertolongan. Ya, jadi di lokasi yang aman, jadi jangan posisi yang kalau pasiennya jatuh diamankan dulu, jangan posisi yang miring atau di tangga ya, atau di kursi ya, itu harus posisi lantai yang luas dan yang rata. Kemudian lakukan cek respon penderita dengan memanggil nama tadi ya, dipanggil namanya atau ditepuk dengan daerah bahu atau dada. Yang berikutnya, meminta bantuan pertolongan perawat lain atau petugas yang ditemui di lokasi untuk mengaktifkan kode blue. Nah, ini meminta bantuan atau perawat untuk mengaktifkan kode blue. Nah, apabila kode blue belum datang, lakukanlah resusitasi jantung paru sampai tim kode blue itu datang. Nah, langsung kita lakukan RCP, kompresi bagian dada sebanyak 30 kali, 2 kali pemberian dibuka airway-nya, kemudian breathing-nya adalah 2 kali pemberian oksigenasif ya. Yang kedua, perawat ruangan yang lain atau penolong kedua segera menghubungi operator telepon dan untuk mengaktifkan kode blue dengan prosedur sebagai berikut. Nah, ini adalah pemanggilan tim kode blue melalui operator di salah satu rumah sakit. Ya, dengan menelpon perkenalan, menyampaikan informasi untuk mengaktifkan kode blue. Ya, kemudian sebutkan nama, lokasi terjadinya cardiac arrest, ya, areanya di mana, nama lokasi dan ruangan. Jika lokasi kejadian di ruang rawat inap, maka informasikan nama ruangan ya, dan nomornya. Kemudian waktu respon operator menerima telepon adalah harusnya secepatnya ya, kurang dari 3 kali jaringan telepon. Nah, ini harus fast respon untuk operator. Jika lokasi kejadian berada di ruang rawat inap ataupun rawat jalan, setelah menghubungi operator, perawat ruangan segera membawa troli emergensi ke lokasi dan membantu perawat ruangan melakukan resusitasi sampai dengan tim kode blue datang. Nah, tergantung kondisi kejadiannya di mana. Ya, kalau di rawat jalan atau di poli, nah ini perawat ruangan harus segera respon dulu sebelum tim kode blue datang dengan membawa troli emergensi yang isinya adalah farmakoterapi. Kemudian operator menggunakan alat telekomunikasi atau HT untuk
mengatakan bahwa kode blue dengan prosedur sebagai berikut. Ya, kode blue yang memanggil kode blue, ya, kemudian areanya di mana, kemudian ruangannya di mana. Jika lokasi kejadiannya di ruang rawat inap, maka informasikan kode blue, nama ruangan, dan nomor kamar. Kemudian setelah tim kode blue menerima informasi tentang aktivasi kode blue, maka mereka segera menghentikan tugasnya masing-masing, mengambil resusitasi kit dan menuju lokasi terjadinya cardiac respirasi arrest. Jadi tim kode blue itu adalah perawat atau dokter yang sedang jaga, ya, di ruangan tersebut. Kemudian dia kalau sudah diaktifkan atau sudah dipanggil, maka perawat yang sedang jaga itu, ya, langsung meninggalkan tugasnya. Dia langsung menghampiri pasien yang mengalami cardiac arrest. Waktu respon dari aktivasi kode blue sampai kedatangan tim kode blue di lokasi terjadinya cardiac respirasi arrest adalah 5 menit. Jadi cepat responnya, ya. Sekitar 5 menit kemudian, operator menghubungi tim kode blue untuk memastikan bahwa tim kode blue sudah menuju lokasi terjadinya cardiac respiratory arrest. Jika lokasi terjadinya cardiac respiratory arrest adalah lokasi yang padat manusia, maka petugas keamanan security segera menuju ke lokasi terjadinya tersebut untuk mengamankan lokasi tersebut, sehingga tim kode blue dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan sesuai prosedur. Ya. Jadi kalau banyak pasien atau banyak orang yang sedang berkunjung, maka kita butuh bantuan security untuk mengamankan lokasi tersebut. Kemudian tim kode blue melakukan tugasnya sampai dengan diputuskan bahwa resusitasi dihentikan oleh ketua tim kode blue. Ya, kode blue datang melakukan tugasnya mulai dari RCP tadi, ya, kemudian defibrillator, ya, lakukan sampai dengan kondisi pasiennya seperti apa, ketua tim kode blue-nya nanti akan merespon. Untuk pelaksanaan kode blue di area 4 atau tim kode blue memberikan bantuan hidup dasar kepada pasien, kemudian segera ditransfer ke instalasi gawat darurat. Ya, jika pasien ini biasanya setelah dilakukan pertolongan, dia langsung dirujuk ke IGD atau ke ICU untuk dilakukan pemantauan atau monitoring dari kondisi pasien tersebut. Yang selanjutnya, ketua tim kode blue memutuskan tindakan lanjut pasca resusitasi, yaitu jika resusitasi berhasil dan pasien stabil, maka dipindahkan secepatnya ke instalasi perawatan intensif untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut jika keluarga pasien menyetujui. Jika keluarga pasien tidak setuju atau jika instalasi perawat intensif penuh, maka pasien dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas. Jadi pasien ini tidak mungkin dibawa ke ruang rawat inap, ya. Jadi pasien ini harus dilakukan perawatan intensif, ya, atau ICU atau ICU. Jika keluarga pasien menolak dirujuk dan meminta dirawat di ruang perawatan biasa, maka keluarga pasien harus menandatangani surat penolakan. Dan jika resusitasi tidak berhasil dan pasien meninggal, maka lakukan koordinasi dengan bagian bina rohani atau kemudian dipindahkan ke kamar jenazah. Jadi penata laksanaan kode blue ini tidak 100% pasien ini tertolong. Bisa juga dia tertolong kemudian dirawat di intensive care, dia juga pasien ini kemudian meninggal. Jadi perlu kolaborasi ke rohaniawan. Kemudian ketua tim kode blue melakukan koordinasi dengan dokter penanggung jawab. Ketua tim kode blue memberikan informasi dan edukasi kepada keluarga pasien, ya, terkait kondisinya dan tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian perawat ruangan mendokumentasikan semua kegiatan dalam rekam medis pasien dan melakukan koordinasi dengan ruangan pasca resusitasi. Ya, jadi tadi kita sudah mereview terkait dengan apa itu kode blue, kemudian tahapan-tahapan dari kode blue, kemudian tindakan yang harus dilakukan, ya, kemudian prosedur-prosedur dari kode blue. Nanti silakan mahasiswa untuk belajar lebih lanjut terkait dengan materi hari ini di review
mereview kembali, kemudian mencari sumber-sumber yang terbaru dan mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan penata laksanaan, salah satunya adalah Code Blue. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.